yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Para jemaah dan kawan-kawan semuanya, lebih-lebih ini ya sesudah kita Bapak Giri juga putranya Fathan Mubina inna fatahna laka fathan mubina. Alhamdulillah, keluarga dari Mas Fathan semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu di siang hari ini. Saya senang, saya bersama istri sama anak kecil masih usia 5 bulan bisa sampai di sini. Terima kasih, saya merasa senang bisa ketemu dengan muslim-muslim di benua biru ya, Eropa ini. Saya senang, alhamdulillah di sini ada Islam yang baik. Ya. Saya tidak tahu yang di sana, pokoknya saya ketemu dengan Muslim yang baik-baik. Ya. Sejak di Den Haag, ya, di Amsterdam, kemudian kemarin di Bremen, lalu di sini. Ya. Alhamdulillah ketemu dengan Muslim yang baik, ya, yang ini yang menyenangkan, dan kalau melihat itu kelihatan ya, kalau kita menyebut Islam baik ya memang baik karena dilihat dari umatnya baik-baik ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ini ada Nabi ya, Nabi yang terkenal, Ibrahim. Ibrahim itu orang Babilonia. Babilonia itu Irak. Di Irak di sana. Tapi dia tidak diterima di sana karena dia beragama tauhid. Sementara umatnya beragama penyembah berhala, ya, penyembah berhala. Karena tidak diterima, diusir, ya, disuruh keluar. Jadi hijrah itu tidak hanya Nabi Muhammad, ya, Nabi Ibrahim. Itu anak saya kayaknya lagi bahagia mungkin banyak suaranya. Ya, ini kalau bosan nangis itu. Alhamdulillah. Jadi terus terusir, kemudian pindah. Menurut buku yang saya baca, pindahnya ke perbatasan Syria dan Turki, daerah sana. Ya, di daerah sana. Jadi satu-satunya agama tauhid yang ada di sana ya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita merasa di sini itu sebagai minoritas, ya, sebagaimana kemarin disampaikan Pak Giri, minoritas. Ibrahim itu juga di sana minoritas. Lalu ketika berdakwah juga nggak punya pengikut. Tapi Ibrahim itu tetap, makanya Nabi Ibrahim ummatan wahidah, umat sendirian, ya karena memang sendirian, ya, nggak ada temannya. Ummatan wahidah. Di saat yang lainnya itu menyembah berhala, menyembah yang tidak seharusnya dijadikan Tuhan, ya sendirian, dan dijalani dengan baik-baik saja. Itu Ibrahim. Lalu di sana ada perempuan yang ikut, dan menurut buku yang saya baca sekali lagi, nggak ada yang lain selain dia. Jadi pengikutnya cuma satu perempuan.
Karena itulah dinikah, namanya Sarah. Makanya istrinya Ibrahim yang pertama adalah Sarah. Itu adalah hasil dakwah di perbatasan antara Syria dengan Turki. Di sana nikah dengan warga negara asing. Ya, jadi kemarin saya ketemu di Den Haag itu Pak Kes, ya, istrinya dari Indonesia, lalu punya anak nikah dengan orang Somalia. Ya kira-kira itu tidak aneh. Ibrahim juga gitu ya. Dari Babylonia nikah dengan, mungkin ada ya di sini nikah dengan bule ya. Itu dengan nikah dengan Sarah. Karena yang Islam itu cuma Sarah saja, lalu dinikah, lalu pindah ke Mesir, pindah ke Mesir, jadi ya tidak banyak pengikutnya, di Mesir. Lalu di sana ada wanita namanya Hajar, ya, wanita namanya Hajar. Sarah karena tidak punya anak, lalu Sarah menyampaikan kepada suaminya, kamu harus punya anak, ya, karena kalau nggak punya anak, yang meneruskan siapa? Dan itulah Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar. Hajar itu orang Mesir. Jadi itu blasteran. Babylonia nikah dengan mana? Syria, terus nikah lagi dengan Mesir. Namanya Hajar. Nah, setelah nikah dengan Hajar ini, lalu Hajar mengandung, lalu punya anak, diberi nama Ismail. Kita tahu nama Ismail. Jadi Ismail itu sebetulnya adalah blasteran dari Babylonia dengan Mesir. Jadi pernikahan blasteran itu wajar ya. Kalau kita berada di daerah lalu kita merasa bukan warga situ, lalu menjadi warga di sana, itu sebetulnya itu nggak ada ini, itu biasa-biasa saja, hal yang normal, wajar. Nabi Ibrahim itu juga melamar. Lalu ketika punya anak namanya Ismail, diperintahkan oleh Gusti Allah untuk ke arah timur sampai ke lembah di dekat Baitullah, di Ka'bah. Jadi Ismail itu bukan orang Arab ya. Ismail itu adalah mana tadi? Babylonia Mesir. Mesir. Irak, Mesir. Lalu di sana menikah dengan penduduk lokal, karena di sana ya ketemu dengan lokal, ketemu dengan ya, menikahlah dengan penduduk di sana itu. Jurhum namanya ya. Kabilah Jurhum. Mereka disebut Arab tapi namanya Arab Aribah. Mereka katanya Arab yang sudah hilang sudah. Karena alat belakangan itu adalah keturunan dari Ismail. Nah, dari situlah kemudian lahir anak-anak yang kemudian lahir Nabi Muhammad. Lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu punya darah Babylonia, punya darah Mesir, lalu punya darah penduduk lokal sekitar situ namanya Jurhum. Yaitu dari situlah turun Nabi Muhammad. Karena itulah Nabi itu punya keterikatan yang kuat dengan orang Mesir, karena merasa dulu ibunya itu Mesir, dia merasa keturunan Mesir. Dan itu dia wanti-wanti kalau di Mesir itu, kalau kamu ke Mesir, saya dulunya dari Mesir, kami ini dari Mesir. Ya. Ya, karena itu cara ciri dari Nabi Muhammad SAW itu senang bergaul dengan berbagai
ras itu senang, menikmati, kasih Nabi itu menikmati hidup di tengah. Makanya saya senang kalau ada blasteran itu, saya secara pribadi agak senang. Agak senang maksudnya, siapa tahu kan ini calon Nabi gitu. Ya, kan? Menurut cerita kakek kami ya, saya secara pribadi itu dulu ada orang Arab perempuan nikah dengan Sunda, lalu punya anak, punya hijrah ke Madura, lalu nikah dengan Madura, lalu sebagian dari itu pindah ke Jawa, nikah dengan Jawa. Nah, saya ini keturunan itu, jadi blasteran Sunda, Jawa Madura Arab. Lengkap. Kalau ini dulu juga ini kayaknya harus punya apa, menantu dari mana gitu ya. Jerman ya. Makanya umatnya Nabi itu kalau dari daerah lain yang bukan Arab itu dihormati, sangat dihormati. Ya, kemarin saya juga cerita, kalau Nabi itu dulu sudah kenal orang Indonesia, lalu dia batik, pasti kalau Nabi pakai yes. Kenapa ya? Karena itu. Jadi kalau ini senang. Itu apa? Banyak Nabi itu punya namanya Salman. Salman itu namanya itu Persia, namanya itu Al-Farisi. Tapi namanya bukan Salman. Nama Salman itu nama pemberian Nabi. Nama aslinya itu Barzabeh atau apa gitu. Pokoknya saya juga nggak bisa baca, kan tulisannya Arab, nggak ada harokatnya. Barzabeh atau apa gitu. Nah, setelah kenal Nabi Muhammad, kemudian dia menjadi Islam, namanya diganti menjadi Salman Al-Farisi, orang Persia. Karena di sana tidak ada keluarganya, kata Nabi, Salman min Alil Bait. Salman adalah keluarga saya, dari orang Persia. Dan semua orang tahu Nabi itu menghormati orang Persia, sangat menghormati. Ya. Menurut riwayat dari Zamakhsyari, waktu Sayyidina Umar itu menundukkan Persia, itu Raja Persia itu punya 3 putri yang itu hebat, yang cantik-cantik ya. Nah, hukum waktu itu kalau ada perempuan kalau kalah perang itu kan tawanan perang. Sama Sayyidina Ali disampaikan kepada Umar, ini anaknya raja, harus kita hormati. Caranya gimana? Mari kita nikahkan dengan orang-orang hebat. Menurut riwayatnya Zamakhsyari, penulis kitab Rabiul Abror atau apa gitu ya, penulis kitab tafsir Al-Kasyaf, riwayat dari Zamakhsyari. Maka atas usul Sayyidina Ali dinikahkan, yang pertama dinikahkan dengan Muhammad. Muhammad itu anaknya Abu Bakar. Yang kedua dinikahkan kepada anaknya Umar, namanya Abdullah. Yang ketiga dinikahkan kepada anaknya Sayyidina Ali, namanya Husain. Jadi anaknya Raja Persia itu dinikahkan dengan tiga anak orang-orang besar. Anaknya Abu Bakar namanya Muhammad, Abdullah, terus nikah sama Husain. Dari pernikahan ini lahir orang-orang hebat. Yang Muhammad itu melahirkan namanya Al-Qasim. Ulama besar di Madinah saat itu salah satunya adalah Al-Qasim. Al-Qasim itu anaknya Muhammad, ibunya orang Persia. Lalu
Abdullah bin Umar punya anak namanya Salim namanya Salim. Itu juga ulama besar di Madinah. Lalu yang Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Itu ibunya adalah orang Persia. Jadi kita tahu bahwa agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, Kanjeng Nabi kalau ada orang asing itu hormatnya luar biasa. Ya, ada namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu budak. Namanya Salim. Budak. Itu orang Persia. Bahasa ibunya enggak bahasa Arab, dia orang Persia, budak. Lalu dimerdekakan, ya, menjadi santrinya Kanjeng Nabi. Ketika hijrah tinggalnya di daerah Kuba, ada daerah Masjid Nabawi, ada daerah Kuba. Di Kuba itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada sahabat-sahabat besar. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada ini. Itu ikut jamaah di masjidnya Nabi ada di situ. Nah, yang jadi imam itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan. Yang jadi imam itu adalah Salim. Yang jadi imam. Itu. Jadi kalau ada warga Indonesia bacanya fasih, ya. Kalau ada masjid lalu jadi imam, wah itu berarti meneruskan tradisi itu. Sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sejak zaman Kanjeng Nabi, satu bahwa hidup bersama suku bangsa itu sangat punya sejarah. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim itu hidupnya di Dan yang kedua, bahwa Kanjeng Nabi itu sangat menghormati suku bangsa. Ya. Menurut riwayat dari Ad-Dhahhak, pokoknya saya senang saja ketemu ada Muslim di sini. Pokoknya saya ingin mengungkapkan rasa senang saya. Menurut riwayat Dhahhak, ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah sampai di daerah namanya Jufa, turun ayat karena Kanjeng Nabi kangen kepada Mekah. Saya kok keluar dari Mekah, saya ini sangat cinta kepada Mekah. Kenapa saya harus keluar? Ya kangen aja. Turun ayat menurut riwayat Ad-Dhahhak, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila. Kalau Tuhan yang memerintahkan kamu mengamalkan Al-Quran akan mengembalikanmu kepada Mekah kembali. Menurut riwayat itu, tafsirannya seperti itu. Dan tafsir yang seperti ini dikonfirmasi oleh tafsir Jalalain. Jalalain juga menggunakan riwayat ini dalam menafsirkan. Ya. Jadi Nabi itu datang ke Madinah, kepingin kembali ke Mekah. Suatu saat Mekah itu harus kembali ke pangkuan umat Islam karena dulu itu adalah warisan dari Ibrahim. Maka peristiwa paling menyenangkan, membanggakan, kalau Nabi Muhammad itu ketika keluar dari Madinah itu adalah orang yang dicari. Kalau bahasa Indonesia itu DPO, daftar pencarian orang. Ya, sampai diberi sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad itu 100 onta. Kemarin saya tanya onta itu harganya katanya 40 juta. Kalau kali 100 katanya 40 miliar. Jadi kalau bisa mendatangkan Muhammad itu nilainya 40 miliar. Itu tinggi sekali. Nah, Nabi itu kepingin Mekah itu bagaimanapun harus kembali.
karena itu adalah warisan dari Ibrahim. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu benar-benar menguasai, itu tahun ke-8. Itu kalau karir politik ya, karir politiknya Kanjeng Nabi paling top itu saat menundukkan Mekah. Semua penduduk Arab itu gegap gempita menyambut kemenangan. Kabar itu bombastis sekali. Orang setelah itu pada tunduk ke Madinah. Itu paling top kapan? Itu kalau Indonesia itu mungkin sudah partainya menang, jadi presiden lagi. Kira-kira gitu Indonesia itu. Parlemen menang. Ya. Tapi ya, ketika Nabi Muhammad itu sebagai pemenang masuk kota Mekah, itu yang diboncengkan itu Usama. Usama itu orang Afrika, hidungnya pesek, kulitnya hitam. Jadi kira-kira itu kalau bayangannya Indonesia itu ya, Prabowo itu dinyatakan menang jadi apa? Presiden itu yang digandeng itu bukan siapa sekarang itu? Gibran. Oh, bukan. Itu orang apa namanya? Orang nomor satunya Pak Prabowo itu siapa sih? Teddy. Mungkin Pak Teddy atau siapa? Itu yang digandeng itu bukan orang itu. Yang digandeng itu mungkin Pak Lurah yang paling bawah. Padahal saat menang diangkat jadi presiden. Nah, Muhammad itu yang diboncengkan. Orang menunggu, semua orang mau lihat masuk kota Mekah sebagai pemenang, yang dibawa itu Usama itu. Kenapa? Karena kulitnya hitam. Orang Afrika. Setelah itu Usama diangkat jadi panglima. Tentaranya Abu Bakar, tentaranya Umar. Nah, saya itu punya perspektif Nabi itu mencintai ras. Kalau enggak mungkin itu. Masa ada tentara, ada Abu Bakar, ada Umar yang dijadikan panglima itu Usama. Jadi saya pikir, saya ingin mengucapkan rasa senang gitu ya, ada Muslim di mana di Eropa ya, jadi Muslim yang baik. Sangat senang sekali. Nah kemudian Kanjeng Nabi itu begitu masuk kota Mekah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala itu. Kemudian kepingin masuk ke Ka'bah. Nah, yang diajak masuk ke Ka'bah itu siapa? Pertama Utsman bin Tolha, karena dia pemegang kuncinya. Pemegang kuncinya Utsman bin Tolha. Yang kedua Bilal. Kenapa Bilal? Karena dia yang nanti adzan. Dan kebetulan Bilal itu orang Habasyah, kulitnya hitam. Orang Ethiopia. Yang ketiga yang dia cuma siapa? Usama. Sahabat semuanya itu menunggu di luar Ka'bah. Di luar Ka'bah. Yang masuk itu cuma orang 3. Satu pembawa kunci Utsman bin Tolha. Yang kedua itu Bilal, ya. Yang ketiga Usama. Bayangkan ya. Makanya saya bisa menyampaikan dengan yakin kalau Nabi itu mencintai ras, mencintai berbagai, sehingga Nabi bergaul dengan berbagai itu ya biasa-biasa saja. Karena agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama yang diperuntukkan untuk semua. Jadi saya membaca itu rasanya itu senang sekali itu. Ya kalau saya ziarah Kanjeng Nabi gitu ya, itu ya ingat itu. Ya kalau ingin bilang sama Kanjeng Nabi itu kira-kira ya Nabi kulit saya agak mirip-mirip Usama gitu ya.
agak mirip-mirip gimana gitu, pokoknya tidak wajah yang boys gitu ya. Ya kayak Usama gitu bentuk-bentuknya, tapi itu diangkat jadi panglima, ya, diangkat jadi imam sholat, disuruh masuk ke dalam, mendapat penghormatan masuk pertama kali Ka'bah. Itu kan bayangan kita kan yang pertama kali mungkin, bayangkanlah misalnya Pak Prabowo itu disuruh masuk ke dalam apa Ka'bah, itu kira-kira yang diajak kan yang mestinya yang menteri apa gitu ya, itu kan yang ya Bilal gitu ya, siapa, Usama ya. Itu menurut saya itu kesan yang sangat-sangat mendalam ya tentang ya. Jadi apa namanya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi saya sampaikan ya, beliau sadar betul bahwa beliau itu keturunan dari berbagai apa Asia, ada dari Babilonia, ada dari Mesir, ada dari itu. Kanjeng Nabi sadar betul itu. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu setiap kali punya umat yang dari berbagai itu hormat. Ya, ada Salman apa Al-Farisi, lalu beliau mengatakan Salman min Anil Bait, bagian dari keluarga. Lalu menghormati Usama, lalu menghormati ini. Nah, kemudian ya, mungkin kawan-kawan mungkin sudah tahu ya, peristiwa hijrah ke Habasyah, al-hijrah bilal Habasyah. Rajanya namanya Raja An-Najashi. Ketika Kanjeng Nabi itu apa merasa bahwa sebagian umatnya ketika di Mekah tidak mendapatkan perlindungan yang baik, ya, tidak mendapatkan perlindungan yang baik, sebagian sahabat diizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah waktu itu negara Kristen, karena Najashi itu rajanya Kristen, umatnya juga Kristen. Termasuk yang diizinkan ke sana adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Kanjeng Nabi. Termasuk yang ke sana adalah Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah, putrinya sendiri. Hijrah ke hijrah ke mana? Negara Kristen. Hijrah ke negara Kristen. Kata Kanjeng Nabi, kenapa kok ke sana? Karena di sana ada raja yang rakyatnya tidak dizalimi. Kamu berhak pergi ke sana. Ya, berhak ke sana. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Ja'far itu masih tetap di sana, masih tetap di Habasyah. Kapan Ja'far bin Abi Thalib itu datang ke Madinah? Tahun ke-5. Artinya Kanjeng Nabi sudah perang Badar, Kanjeng Nabi sudah perang Uhud, bahkan sudah terjadi perang Khandaq, lalu ada perang namanya Khaybar. Setelah itu kan terjadi perang Khaybar. Nah, setelah perang Khaybar, pas Kanjeng Nabi menang Khaybar, rombongan Ja'far beserta orang-orang yang hijrah di Habasyah baru datang. Baru datang. Artinya Kanjeng Nabi 5 tahun itu tetap mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di Habasyah, negara Kristen. Berharap bahwa ada Islam yang baik di sana. Dan benar, rajanya masuk Islam. Namanya Najashi. Di sana ada namanya Romlah. Romlah itu anaknya Abu Sufyan. Tapi kemudian suaminya menurut sebuah riwayat ketika sampai di sana itu malah menjadi orang Kristen. Makanya Romlah itu bingung. Saya itu menurut riwayat masuk Kristen. Ya. Saya itu keluar dari Mekah bersama suami untuk menyelamatkan agama.
biar kami bisa menjalankan agama dengan baik. Nyampe di mana? Habasyah, malah sang suami masuk Kristen. Makanya Romlah itu bingung. Terus aku gimana ini? Nah, Kanjeng Nabi kirim surat ke Najasyi. Tolong lamarkan Romlah. Jadi yang melamar Romlah itu adalah Najasyi. Makanya Raja Najasyi kemudian melamar Romlah, yang kemudian namanya menjadi Ummu Habibah. Ummu Habibah ya. Jadi yang ngelamarkan istrinya Kanjeng Nabi itu adalah Raja Najasyi. Yang memberi mahar itu juga Raja Najasyi. Karena itu istrinya Kanjeng Nabi yang maharnya paling tinggi itu Romlah. Kenapa? Ya karena yang ngasih mahar Raja. Raja. Itu sudah muslim, sudah jadi muslim. Ya, Rajanya. ya, muslim. Dia muslim. Dia muslim. Makanya semoga kawan-kawan yang ada di sini ini kayak sahabatnya Kanjeng Nabi yang hijrah di Habasyah, membawa berkah di Jerman. Sama dengan sahabatnya Kanjeng Nabi yang datang ke Habasyah itu juga membawa berkah di, dan orangnya baik-baik, pintar kerja, pintar ini, melakukan aktivitas aktif di tengah sosial, diterima di sana dan sini, sehingga rajanya tertarik untuk masuk Islam. Ya. Najasyi kirim surat kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kamu sudah saya nikahkan dengan perempuan yang mengikuti agamamu namanya ini, dan ini kamu saya hadiahi ini. Saya hadiahi mujah, saya hadiahi kulo, saya hadiahi sabuk. Hadiahnya Raja Najasyi. Ya, yang saya ingat itu mujah. Mujah itu kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Sehingga dari riwayat Kanjeng Nabi sholat musab pakai apa? Khuf. Nah, itu khuf hadiah dari Raja Najasyi. Nah, jadi kalau kita malas copot itu nanti musab, itu Najasyi itu. Musab itu adalah khuf dari Raja Najasyi. Lalu disabuk, lalu itu. Nah, Nabi senang. Ya, ini Nabi kirim hadiah balasan. Salah satu istri kirim namanya Ummu Salamah. Kata Kanjeng Nabi kepada Ummu Salamah, saya kirim hadiah kepada Najasyi, tapi kayaknya Najasyi sudah wafat. Kayaknya belum dapat kabar, tapi ya tidak tahu ya. Tapi itu ada yang ngabarkan sih, ya suka-suka gitu. Ada yang ngabarkan, mungkin malaikat Jibril ya. Yang benar wafat. Nanti kalau ternyata itu Najasyi wafat, hadiahnya belum nyampe. Hadiahnya untuk kamu saja, Ummu Salamah. Jadi Nabi membalas hadiah kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi. Jadi kan Najasyi muslim. Kabar belum nyampe, belum apa. Hari ini wafat, mungkin besoknya Kanjeng Nabi mengumpulkan para sahabat. Ayo kita sholat kepada teman kita Najasyi. Nabi sholat. Satu-satunya sholat gaib yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi itu dilakukan oleh Nabi kepada Najasyi. Enggak pernah ada yang namanya sholat gaib selain kepada Najasyi. Makanya sebagian ulama itu khilaf, ini kok aneh ya, kenapa ya sholat gaib kok cuma kepada Najasyi ya? Jangan-jangan ini hanya syariat ini hanya khusus Najasyi. Karena itu sholat gaib ada yang nggak mau. Tapi banyak ulama yang mau. Kita mau ya. Kita mau kan? Pernah sholat gaib. Nah, itu berarti mengikuti Najasyi itu. Karena sebagian orang nggak mau. Kenapa? Itu kayaknya khusus Najasyi, kita nggak usah ikut-ikutan. Itu khusus Nabi untuk Najasyi sebagian. Ya, gitu. Jadi apa namanya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW lagi namanya itu mencintai dari berbagai ras, berbagai ini itu sangat-sangat mencintai. Ya, itu. Ya. Ada namanya Suhaib Ar-Rumi, salah satu tokoh di Madinah. Itu orang terkenal, Suhaib Ar-Rumi.
belakangnya ada nama Ar-Rumi. Rumi itu artinya Romawi. Roma. Walaupun dia bukan orang Romawi, tapi dia lama tinggal di Roma, sehingga dia disebut Roma. Salah satu orang yang dihormati Kanjeng Nabi itu adalah Suhaib Ar-Rumi, karena dia membawa nama Ar-Rumi itu tadi, yang sangat dihormati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kanjeng Nabi juga punya istri dari berbagai wilayah. Ada Yahudi, ada, ya, 2 istrinya Yahudi. Nabi, kalau nggak salah istrinya kan Nabi yang Yahudi itu 2. Ada Sofia, yang satunya lagi namanya siapa? Pokoknya tidak termasuk 9 karena itu wafat duluan, nggak salah. Itu Yahudi. Ada istrinya kan Nabi yang Kristen, aslinya Kristen, Maria Kepti ya. ya. Bahkan Nabi nggak ganti namanya. Maria. Itu kalau orang Indonesia kira-kira diganti Maryam. Karena kalau Maria itu identik dengan Bunda Maria. kalau sudah Islam di Indonesia namanya Maria. Tapi Maria itu masuk Islam nggak diganti namanya, tetap namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu istrinya Kanjeng Nabi dari apa? Dari orang Kristen, dari orang Kipti. Kipti itu Mesir. Koptik. Sampai sekarang orang Mesir, orang Kristen itu orangnya namanya Kipti. Kalau ada orang minit Kipti, itu kemungkinan besar dia adalah Kristen. Karena Maria Al-Qibtiyah itu Kristen. Tapi dia sudah masuk Islam. Di tengah jalan, perjalanan dari mana? Madinah menuju ke perjalanan dari Mesir menuju ke mana? Mekah. Menuju ke Madinah. Di tengah jalan dia masuk Islam. Sampai di Madinah, lalu bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya terus terang ya, merasa senang kalau ada Muslim dari berbagai tempat. Ya, saya senang sekali. Saya ketemu di Den Haag, ketemu dengan Bu Nur Hasanah, lalu suaminya namanya Kees gitu ya, Kees apa Kees gitu, orang Belanda, ya Muslim yang baik. Di rumahnya di atas ada musolanya. Saya ikut berjamaah dengan Pak Kees, ya. Saya itu menyenangkan. Ya, anak-anaknya juga, lalu dia punya menantu Muslim dari Somalia. Ya, menantunya dari Somalia. Saya melihat yang seperti ini tuh saya senang sekali. Nabi secara resmi ketika muridnya sudah banyak dan Kanjeng Nabi sudah nggak bisa ngajarin sendiri-sendiri, maka mengangkat guru untuk mengajari Al-Quran dan dasar-dasar Islam. Yang Nabi sebut sebagai guru itu ada 4. Ya. Pertama namanya Abdullah bin Mas'ud, orang Hudhayl. Hudhayl itu dekat Mekah, tapi bukan orang Quraisy. Hudhayl, ya, orangnya pendek, kakinya kecil. Ditemu oleh Kanjeng Nabi dulunya itu Angon Wedhus. Angon Wedhus itu apa? Namanya siapa? Itu yang diangkat. Ya. Yang kedua yang diangkat adalah Zaid bin Thabit. Sebentar, saya lupa ingat ya. Pokoknya 4 ya. Pertama siapa tadi? Ya, dari mana? Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu siapa? Orang Madinah. Dia tidak senang dengan agama orang Arab karena menyembah berhala. Dia nyari agama, ketemunya Yahudi. Karena itu dia menjadi Yahudi. Ubay bin Ka'ab itu menjadi Yahudi dan menjadi kiainya Yahudi. Lalu ketemu dengan Mus'ab bin Umair, santri yang dikirim Kanjeng Nabi ke Madinah. Lalu dia tertarik, lalu masuk Islam, lalu datang ke Mekah untuk biat kepada Kanjeng Nabi, namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi guru yang kedua yang diangkat oleh Kanjeng Nabi itu adalah Arab tapi agamanya itu diangkat menjadi guru Al-Quran. Yang ketiga yang diangkat oleh Kanjeng Nabi itu namanya adalah Salim
yang tadi saya ceritakan. Budak orang Persia, mantan budak, lalu ketika berada di Kuba, justru dia yang jadi imam, makmumnya itu ada Abu Bakar, ada Umar, itu Salim, orang Persia. Bayangkan ya, Kanjeng Nabi orang Arab gitu ya, mau ngangkat guru itu, yang pertama dari Wudel, yang kedua dari Madinah dan itu asalnya Yahudi, yang ketiga adalah Salim, yang keempat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu dulunya orangnya itu keras, tapi dididik Kanjeng Nabi biar jangan keras-keras kamu itu Mu'adz. Cerita yang terkenal ya, sholat Isya yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Makmumnya protes, langsung farokoh, langsung salam. Makmumnya salam. Kenapa? Karena dia habis ngancang unta. Nah ini kalau saya ngikuti unta saya bisa hilang. Nanti itu salam terus miris untanya. Mu'adz bin Jabal bilang, siapa tadi? Munafik tadi. Lalu dia lapor kepada Kanjeng Nabi. Nabi, saya dibilang munafik. Kenapa? Itu salahnya jenengan Nabi. Khususnya sholat kok yang dibaca Baqarah. Saya bingung. Itu kenapa? Kanjeng Nabi manggil Mu'adz. Benar kamu Mu'adz. Kamu sholat Isya yang kamu baca Baqarah. Dia ngaku. Bener kan Nabi, perasaannya itu kayak mau dipuji gitu. Ya kayak dipuji. Mungkin rasanya, oh iya kan Nabi. Mungkin, wah hebat ya, mungkin rasanya gitu mungkin. Tapi ternyata enggak, dimarahi dia. Katakannya Nabi, faktanun antum. Kamu itu yang kamu lakukan sedang menjauhkan orang dari masjid. Hari ini dia datang ke masjid. Tadi kalau besok kamu lakukan lagi, dia nggak akan datang lagi ke masjid. Jangan sampai menjauhkan orang dari masjid. Karena perilaku itu. Jadi kadang-kadang khusyuk itu malah menjauhkan orang dari. Nah, saya nggak senang yang berat-berat. Kenapa? Itu menjauhkan orang dari Kalau hari ini kita menyampaikan itu sebetulnya tidak sedang tapi dia sebenarnya sedang menjauhkan dari masjid. Nah itu orang yang empat. Makanya setelah itu Mu'adz itu orangnya nyantai. Setelah dapat peringatan dari Nabi itu orangnya nyantai. Diutus sama Kanjeng Nabi untuk dakwah di Yaman bersama Abu Musa. Ditanya, Abu Musa, kamu kalau ini di jalan gimana? Kalau saya baca Qurannya sekian. Kalau ini saya buat kamu bang. Ya kalau saya nggak tidur ya tidur aja. Waktu itu lucu sekali waktu itu. Setelah itu orangnya kok jadi penak gitu ya. Karena pernah dimarahi surat Isya yang dibaca Al-Baqarah. Perasaannya itu kayak mau dipuji perasaan saya itu. Gimana mas? Kemarin kamu baca Al-Baqarah ya? Oh iya. Mantap anjing. Padahal itu mau dimarahi. Nah itu. Jadi kan jadi mengangkat guru Al-Quran resmi itu 4, yang satu dari Madinah, yang satu dari Yahudi, yang satu dari Persia, yang satu dari Hudel. Artinya kayak ada perwakilan gitu loh, bahwa agama ini itu diwakili oleh banyak ras. Sehingga kalau kemudian kita di sini mengenal Islam, ada Turki, ada Islam Maroko, ada Islam ini, ya. Semoga itu semuanya membanggakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan ini semoga berkenan di hati Rasulullah SAW. Jadi pokoknya saya merasa senang, terima kasih sekali sehingga saya bisa ketemu dengan bapak-bapak, pada kawan-kawan semuanya, ibu-ibu, terima kasih ya. Alhamdulillah apa namanya, saya juga bersama istri saya juga senang, alhamdulillah, terima kasih juga ibu-ibu. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Pokoknya itu saya ingin mengucapkan rasa senang, saya ingin mengapresiasi muslim-muslim yang ada di sini.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam